Chapter 351. Potongan 3. Paris, Prancis. Penghalang Astaroth di sekitar Madrid telah dicabut. Seperti yang ditakuti banyak orang, Astaroth, yang keluar dari penghalang, membawa serta pasukan yang kuat. Iblis mencapai Paris dalam waktu singkat. Ah-Hae-in pergi ke Paris untuk menghentikan Astaroth. Tetapi pada saat dia tiba, Paris sudah hancur. Astaroth dan pasukannya menginjak-injak kota dan membantai manusia. Teriakan korban yang tidak bersalah terdengar tanpa henti, dan para pahlawan tidak berdaya melawan serangan iblis. Melihat reruntuhan kota asalnya, Ah-Hae-in menggigit bibirnya. Dia merasakan sesuatu yang panas mendidih di hatinya. Adegan pembunuhan brutal membuatnya marah. Aku senang aku tidak membawa Evandel bersamaku, pikirnya. Namun, Hiting. Tiba-tiba Unicorn berteriak. Unicorn, yang membawa Ah-Hae-in ke sini atas perintah Evandel, bergidik di negara bagian Paris yang mengerikan. Evandel telah mengabaikan peringatan tuannya dan berbagi visi dengan Unicorn. Evandel, Ah-Hae-in berteriak. Unicorn, gemetar, tenggelam ke tanah. Evandel telah memutuskan hubungannya dengan Unicorn. Petik 2 titik. Sial. Binatang roh Evandel, setelah memperhatikan agitasi tuannya, tiba-tiba kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Mereka melemparkan diri ke pasukan iblis. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Ah-Hae-in, dan dia tidak punya pilihan selain memanggil makhluk buasnya. Azure Dragon dan Black Turtle, dua dari makhluk pemanggil Ah-Hae-in yang paling dikagumi, menanggapi panggilannya. Itu Duchess, Ah-Hae-in. Bala bantuan ada di sini. Azure Dragon menduduki langit sementara Black Turtle menduduki bumi. Setelah memperhatikan kedatangan Cardinal Beast, para pahlawan Prancis bersorak untuk Ah-Hae-in. Ini adalah awal dari perang habis-habisan antara binatang jinak dan iblis. Koang. Roh binatang dan setan bentrok dengan keras. Ada ledakan di mana-mana, dan tangisan binatang roh dan jeritan iblis bercampur. Situasinya tidak benar-benar menguntungkan manusia karena binatang buas kehilangan rantai komando mereka dan mengamuk. Evandel. Ah-Hae-in mengirim Evandel transmisi mental. Tetapi tidak ada jawaban. Perang kejam dengan kematian tanpa akhir masih terlalu dini untuk gadis muda itu. Binatang roh Evandel juga memperhatikan kegelisahan tuannya. Beberapa dari mereka mengira dia dalam bahaya dan meninggalkan medan perang sama sekali. Evandel, tunggu di sana, Evandel. Ah-Hae-in berteriak. Itu dulu. Tiba-tiba aliran udara membentang dan suara melambat. Ah-Hae-in sekarang bisa merasakan pergerakan udara dan partikel di atmosfer. Itu adalah sensasi yang aneh. Ah-Hae-in berhenti dan melihat sekeliling. Dunia telah melambat seperti indranya. Binatang roh dibekukan di tempat dengan cakar mereka menunjuk ke depan dan sinar energi iblis tetap beku di udara tanpa bergerak lebih jauh. Sepertinya ini menjadi sedikit masalah. Dan kemudian, sebuah suara kecil mengalir ke telinga Ah-Hae-in. Karena terkejut, dia berbalik. Ah-Hae-in membelalakkan matanya. Seorang lelaki tua ada di sana. Rambut abu-abunya yang tebal dan matanya yang dalam sangat berkesan. Kamu. Ah-Hae-in tahu siapa dia. Tidak hanya dia akrab dengan penampilannya, tetapi dia juga merasakan kekuatan sihirnya sebelumnya. Tidak mungkin dia bisa melupakan kekuatan yang begitu murni dan luar biasa. Orang tua ini adalah Oh Jae-jin, ahli sulap bintang 10 pertama dan terakhir di dunia, dan anggota Nine Stars. Sudah lama. Oh Jae-jin tersenyum kecil. Ah-Hae-in tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia pertama kali bertemu dengannya 20 tahun yang lalu di Menara Sihir. Pada saat itu, Oh Jae-jin adalah kepala Seoul Magic Power, dan dia hanyalah seorang pemula yang tidak bisa mengendalikan sihir yang paling sederhana sekalipun. Tapi suatu hari Oh Jae-jin meninggalkan menara. Bahkan pada saat itu sang pesulap terkenal karena karakternya yang khas. Semua orang berpikir dia akan segera kembali, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Pesulap agung pertama dan terakhir segera menghilang dari dunia sihir. Petik 2. Penyihir agung Oh Jae-jin Nim. Itu sebabnya Ah-Hae-in tidak bisa mempercayai matanya. Terlepas dari banyak rumor yang mengejutkan, bahwa ia menderita demensia atau bahwa ia telah dikebiri, Oh Jae-jin tidak muncul di depan umum selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, disinilah dia, di depan pasukan iblis. Ya, senang bertemu denganmu, Ah-Hae-in. Maaf, tentu saja, tapi, bagaimana Anda sampai di sini? Tidak, lebih dari itu, apa yang kamu lakukan kamu sampai sekarang? Petik 2. Ah-Hae-in bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Namun demikian, si pesulap agung menjawab sambil tersenyum. Beberapa bulan yang lalu, ada seorang pria muda yang datang menemui saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia membutuhkan bantuan saya. Petik 2. Meskipun demensianya sembuh berkat obat yang ia terima dari Kim Ha-jin, butuh waktu lama baginya untuk merebut kembali rasa sihirnya yang hilang selama bertahun-tahun. Juga, dia mengalami kesulitan membujuk istrinya, yang selalu terlalu khawatir. Aku bersembunyi karena aku butuh sedikit waktu. Tapi itu saja di masa lalu sekarang. Minggir, saya akan berurusan dengannya. Petik 2. Oh Jae-jin berjalan melewatinya. Ah-Hae-in berbalik dan menatap punggungnya. Itu hanya punggung lelaki tua tapi rasanya sebesar menara baginya. Lelaki tua itu memegang dahan pohon yang panjang seperti tongkat dan mengocoknya dengan sangat ringan.
Dan dunia berhenti. Ini bukan hiperbola. Semuanya kecuali Ah Haein dan Oh Jaejin berhenti bergerak. Ini memukau Ah Haein. Dia tidak bisa tidak mengagumi keterampilan yang begitu menakjubkan. Oh Jaejin, ahli sulap bintang 10 yang hebat, telah menentang logika manusia dan alam dan mencapai keajaiban. Dia bisa mengendalikan waktu yang diberikan, dengan kata lain, semua gerakan dunia. Esensi fasilitas bawah tanah selat. Segera setelah saya mengaktifkan dimensi entropi, saya juga mengaktifkan booster call. Stigma saya belum sepenuhnya pulih, tetapi saya bisa memanggil kapal Genkelope menggunakan overclocking. Apakah kamu sudah selesai gelombang? Tanya Jain. Aku mengangguk dan mengalihkan pandanganku padanya. Andromalius, pangkat 72 iblis. Meskipun dia peringkat terakhir, dia masih iblis. Namun, saat ini, dia. Kegentingan. Dimakan hidup-hidup oleh Mimyo Drun. Jangan berlebihan, Mimyo. Anda mungkin sakit perut nanti. Petik 2. Drun menepuk Mimyo, dan Mimyo menggoyangkan telinganya. Seluruh adegan itu sangat membingungkan. Aku tersenyum pahit dan mulai berbicara dengan Horner. Horner, kamu di sana? Iya Pak, semua orang dalam keadaan siaga. Suaranya tidak pernah gagal menenangkan pikiranku. Terlebih lagi, ketika saya memeriksa kapal dengan mata 1000 mil, saya dapat melihat bahwa seluruh kapal, bukan hanya Horner, telah sangat ditingkatkan. Bagaimana keadaan di sana? Menurut superkomputer, tidak begitu bagus. Kami telah mendeteksi 2 setan kuat. Hanya sekitar 10 detik sejak saya memanggil kapal, tetapi superkomputer telah menyelesaikan semua perhitungan. Mencoba menyembunyikan keterkejutan saya menjawab, mengerti. Kami akan berada di sana. Petik 2. Aku akan membuka portal. Tiba-tiba, sebuah portal muncul tepat di depan saya. Teknologi ini tidak pernah gagal membuat saya takjub. Ayo, tamu Anda sedang menunggu Anda. Tamu saya, tamu apa? Petik 2. Saya punya ide kasar tentang siapa itu. Saya baru saja mengaktifkan dimensi entropi, jadi waktunya juga tepat. Oke, aku akan pergi sekarang. Kalian, lindungi tempat ini, kataku pada anggota Chameleon Troupe, yang bersiap untuk mengikutiku. Saat ini, entropi dimensi lebih penting daripada apapun di dunia. Jadi saya harus meninggalkannya di tangan orang-orang yang bisa dipercaya. Kenapa kamu harus bersenang-senang? Baik gelombang. Awalnya Jain cemberut tetapi mengangguk ketika dia merasa bos memelototinya. Aku akan menyerahkannya padamu. Yoyonha, ikuti aku. Petik 2. Maaf. Baiklah. Petik 2. Saya memasuki portal dan Yoyonha mengikuti saya sambil melirik bos. Kapal Genkelope. Segera setelah saya memasuki portal, saya melihat huruf-huruf Genkelope's Vessel terukir di langit-langit kapal. Lama tidak bertemu, Tuan. Horner menyambut kami dengan senyum ramah. Lama tidak bertemu. Ini Yoyonha. Petik 2. Saya memperkenalkan Yoyonha ke Horner. Dia berjabat tangan dengan Horner dan melihat sekeliling kapal. Ayo bergerak sekarang. Kami tidak punya banyak waktu. Petik 2. Iya nih. Silakan ikuti saya, komandan kapal. Petik 2. Saya mengikuti Horner ke ruang kontrol. Dari sana kita bisa dengan bebas mengamati medan perang di bawah ini. Banyak pahlawan bertarung di sana sekarang. Horner menunjuk ke tempat Baal dan Morax dipanggil. Situasi tidak terlihat baik meskipun hanya sekilas. Itu lebih dari pembantaian satu sisi daripada perang. Jumlah monster dan iblis tidak berubah sama sekali, sementara jumlah pahlawan menurun dengan cepat. Mereka tidak begitu peduli dengan kita, bukan? Meskipun kapal ini sangat besar. Saya bertanya dengan rasa ingin tahu. Horner menjawab, kami saat ini dalam mode stealth, sehingga musuh tidak dapat melihat kami. Sangat. Iya nih, kami sudah menunggu pesanan Anda. Haruskah kita melanjutkan? Petik 2. Horner menatap setan-setan itu, ekspresinya masam. Dia jelas terbakar amarah, mungkin karena kota kelahirannya di Menara Harapan telah ditangkap oleh setan juga. Petik 2. Ya, ayo pergi. Terima kasih. Prajurit Genkelope, bersiap-siaplah. Petik 2. Segera setelah saya memberi izin, Horner dengan sungguh-sungguh memerintahkan tentara untuk melakukan serangan mendadak. Segera kapal mengangkat stealth modenya, mengungkapkan badan baja dan membuka hanggar. Soong, Koa. Ratusan jet tempur dikirim dari hanggar. Itu dulu. Jadi disinilah kamu, Kim Hajin. Seseorang memanggil namaku dan berdiri di sampingku. Aku tahu siapa itu tanpa melihat. Ya, sudah lama. Anda beca. Maksudku, lama tidak bertemu. Namaku Tomer, dari Kekaisaran. Petik 2. Itu Tomer. Jauh lebih kuat dari terakhir kali kami bertemu, dia mengenakan baju besi dan jubah yang tampak kuat dan mewah. Dekat perbatasan Korea. Shin Jonghak mendongak dengan bingung. Sebuah pilar cahaya muncul dari tanah, dan sebuah kapal perang besar muncul di langit dan mulai membom para iblis. Tidak hanya Shin Jonghak tetapi juga banyak dari para pahlawan yang berkumpul gagal memahami situasi saat ini. Oi! Seorang wanita mendekati Shin Jonghak, yang masih bingung dengan pemandangan itu.
Shin Jonghak tersentak dan mengayunkan tombaknya ke arah wanita itu, tapi dia dengan mudah memblokir Conqueror Spear. Shin Jonghak memelototinya dan bertanya, "Mengapa? Kenapa apa?" Wanita itu, Jin Sahyuk, memberikan senyuman yang tak bisa ditebak. Shin Jonghak mengerutkan kening. "Apa yang ingin aku katakan adalah, mengapa kamu ada di sini?" Gelombang ya, tidak ada yang serius. Petik 2. Jin Sahyuk menggaruk pipinya dengan canggung. Yang benar adalah bahwa Jin Sahyuk ingin melarikan diri. Dia ingin melarikan diri dari mimpi buruk yang adalah Morax. Menggunakan batu dimensi yang dimilikinya, ia dapat dengan mudah kembali ke Akatrina. Sayangnya, itu tidak pernah menjadi pilihan. Morax tidak akan pernah menyerah padanya. Dia tahu bahwa jika dia tidak merawatnya di sini dan sekarang, dia akan mengikutinya sampai ke Akatrina. Maka, Jin Sahyuk pergi ke Shin Jonghak. "Baik, apakah Anda ingat Bell mengatakan bahwa Shin Myungchul meninggalkan Anda sesuatu yang sangat penting?" Petik 2. Shin Myungchul adalah petunjuk pertama untuk menghancurkan Baal dan Morax. Shin Jonghak menunjukkan minat pada nama itu. "Ya, dia memang mengatakan itu. Bagaimana dengan itu?" Petik 2. Gelombang tidak ada, hanya saja aku ingat sesuatu yang penting. Petik 2. Shin Jonghak meraih Conqueror Spear. Jin Sahyuk belum mengatakan sepatah kata pun, tapi dia tahu dia akan menghina Shin Myungchul. "Aku akan membunuhnya sebelum dia melakukannya," dia memutuskan. Namun Jin Sahyuk meletakkan tangannya di pundaknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Shin Jonghak menatap tangannya dengan cemberut, lalu membalikkan cemberut padanya. Menatap matanya, Jin Sahyuk mengumumkan, "Kurasa aku sudah tahu apa yang Shin Myungchul tinggalkan padamu." "Apa?" Jin Sahyuk bermimpi hari ini tentang Eren dan Prihi. Kenangan hari-hari di Akatrina tetap dalam hatinya sebagai penyesalan, dan Morax adalah manifestasi fisik dari penyesalan tersebut. Itu tentu saja trauma yang menyiksa. Tetapi berkat pengalaman yang luar biasa itu, Jin Sahyuk menyadari apa, warisan Shin Myungchul, yang Bell sebutkan dan di mana itu disembunyikan. "Apakah kamu serius?" tanya Shin Jonghak, curiga. "Aku tidak berbohong. Jadi diam saja dan ikuti aku, pecundang," Jin Sahyuk bergumam dan meraih bahu Shin Jonghak. Dan kemudian, dia mengaktifkan otoritasnya tanpa menunggu jawabannya. Pada saat itu, Shin Jonghak merasa seolah sedang dihisap sesuatu. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia merasa mual, tetapi tidak ada muntah yang keluar. Sekitar 30 detik berlalu dalam kondisi tidak nyaman itu. Petik 2 tanda seru petik 2. Shin Jonghak membuka matanya. Petik 2. Apa? Apa-apaan? Dia melihat sekeliling, terengah-engah. Dia dikelilingi warna hitam. Tidak ada apapun di sini selain Jin Sahyuk. Sialan. Oi, di mana aku? Petik 2. Petik 2. Di mana menurutmu? Kami berada di dalam pikiran Anda. Petik 2. Apa? Bahkan apa itu? Apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Tampaknya di tempat kebingungan, kemarahan akan menguasai Shin Jonghak. Meninggalkannya untuk melampiaskan sendirian, Jin Sahyuk melihat sekeliling yang gelap. "Jika tebakan saya benar, maka Anda akan bertemu dengan pria Shin Myungchul yang tampaknya sangat Anda cintai."